Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Adi Santoso dari Jaga Play. Hari ini gue akan jadi cenayang. Oke, mendekati akhir tahun Desember 2023 adalah salah satu event paling penting di industri game. Jadi ada yang namanya The Game Awards 2023, kalau misalnya lu nggak terlalu familiar. Nah, di ajang mirip punya si Geoff Keighley ini, semua game-game yang dianggap paling berkualitas sepanjang tahun akan bertanding untuk memenangkan siapa yang jadi game terbaik di banyak kategori. Yang paling prestisius sudah pasti Game of the Year 2023. Nah, 2023 memang jadi tahun yang spesial karena seperti yang gue sempat obrolin kemarin, ini ada jadi tahun di mana banyak banget game yang skornya di atas 90, alias game yang benar-benar keren dan memesona di mata banyak orang dari media sampai ke gamer biasa gitu. Seperti di kebiasaan The Game Awards pada umumnya, perebutan untuk menjadi Game of the Year 2023 akan melibatkan setidaknya 6 nominasi game. Jadi akan ada 6 buah game yang akan memperebutkan itu title di tahun ini. Nah, dengan begitu banyak game keren yang sudah muncul dan akan muncul mungkin di November, menjadi tugas gue sebagai seorang cenayang untuk memprediksi kira-kira apa saja 6 buah game nominasi yang akan memperebutkan title Game of the Year 2023 di The Game Awards 2023 nanti. Dan seperti biasa, kita akan ngobrol kenapa juga mereka masing-masing dipilih gitu. Tapi ingat, ini juga punya pendekatan yang berbeda. Jadi tidak hanya datang dari perspektif gue pribadi, karena game-game yang dipilih menjadi nominasi itu biasanya diambil oleh keputusan bersama begitu banyak media yang terpilih oleh The Game Awards. Jadi gue juga harus datang dengan mindset kira-kira jurnalis-jurnalis luar ini yang datang dari Asia sampai ke mungkin Eropa dan Amerika itu main game apa aja kira-kira tahun ini, dan kira-kira mereka suka sama game apa aja. Jadi pilihannya tidak berdasarkan hanya dari gua doang gitu. Kira-kira demikian. Let's go, mari kita mulai proses cenayang ini dan pilih 6 game yang menurut kita bakal jadi nominator untuk Game of the Year, The Game Awards 2023 kali ini. Let's go. Nomor 1 sudah pasti, nggak usah nomor 1 ya. 2 yang pasti, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Kayaknya sudah pasti menjadi salah satu kandidat terberat dan terkuat Game of the Year 2003 tahun ini, karena memang kemampuan Nintendo buat bikin ini game keren mampus. Setelah Breath of the Wild yang keluar dengan gaya open world yang benar-benar bebas dengan kemampuan kayak implementasi fisik yang keren, Tears of the Kingdom berhasil bawa ini game jauh lebih tinggi lagi. Dia berhasil nawarin dunia 3 tingkat, dari udara sampai daratan, terus juga ke bawah tanah yang semua bisa diakses tanpa loading time di konsol selemah Nintendo Switch. Itu tidak terbayang. Terus dia punya kemampuan fisik juga akhirnya dinaikkan, jadi nggak cuma sekedar logika aja yang jalan. Sekarang lu juga bisa menggabungkan beragam objek yang bersifat fisik, juga terpengaruh fisik. Jadi bisa bikin kendaraan yang terpengaruh angin misalnya, roda bisa bergerak kalau misalnya ada turunan dan segala macam. Terus semua juga dikombinasikan dengan cerita yang oke, puzzle yang oke, sistem battle yang juga oke, karena sekarang juga lu bisa menggabungkan beragam senjata supaya bisa lebih matikan dan lebih durable. Terus juga sekarang juga lu bisa menikmati begitu banyak side quest yang lebih terorganisir dan makan waktu. Jadi nggak heran kalau ada ratusan jam konten yang bisa lu nikmatin di Tears of the Kingdom kalau misalnya lu pengen menyibukkan diri gitu. Nah, prediksi gue itu untuk menang Game of the Year, kalau bisa dia masuk, gue bilang 50% ada chance dia langsung menang GOTY. Nomor 1, Tears of the Kingdom. Nomor 2 yang sudah pasti juga adalah Baldur's Gate 3 dari Larian Studio yang sekarang available di PC dan PS5 dan juga bakal keluar di Xbox Series. Nah, untuk membicarakan Baldur's Gate 3 memang agak sulit, agak niche, karena tidak semua orang akan suka game kayak gini, tapi semua orang yang suka pasti jatuh cinta, itu yang pasti. Nah, apa yang membuat Baldur's Gate 3 begitu istimewa sebagai game RPG gitu? Karena seperti banyak game Larian Studio yang lain, dia berfokus pada sisi role playing-nya, jadi nggak cuma battle-nya doang. Jadi dia berusaha memfasilitasi semua pilihan yang lu ambil sebagai karakter, lalu dijadikan sebagai konsekuensi langsung, dan cerita akan beradaptasi untuk memperlihatkan ke lu konsekuensi dari pilihan tersebut gitu. Dan dengan begitu banyaknya karakter yang bisa lu rekrut dan bisa lu bunuh, tidak ada batasan kira-kira game itu kayak terkunci gitu. Lu pengen membunuh semua orang bisa, lu pengen bertualang sendiri tanpa party bisa, lu pengen skip quest ini, lu nggak pengen quest ini terus langsung lanjut ke quest selanjutnya juga bisa gitu. Jadi tidak ada limitasi yang membatasi Baldur's Gate sebagai game RPG, dan sensasi role playnya difasilitasi dengan sangat baik. Kemudian semuanya menyempurna dengan kualitas visual yang cakep di PS5 dan di PC. Terus juga dengan sistem battle berbasis D&D dadu yang kadang-kadang bikin kesel juga kalau misalnya ternyata miss mulu, tapi fun gitu.
dan banyak job yang bisa lo kombinasiin, skill yang bisa lo pakai. Pokoknya tidak terbatas lah. Dia punya probabilitas ya, tapi potensi sebagai game RPG gitu. Nah, sama seperti Tears of the Kingdom, gue kasih ini juga chance untuk menang Game of the Year 50%. Nah, kita akan masuk ke 4 lainnya. Sebelum kita mulai, gue akan bilang kalau ada besar chance kemungkinan kalau 4 game ini memang sekedar dipilih sebagai penghibur doang dan tidak mungkin menang Game of the Year. Jadi mereka dipilih atas nama kewajiban dan keharusan doang, karena terlepas dari kualitasnya, gue rasa akan sangat sulit untuk menyaingi Tears of the Kingdom dan Baldur's Gate 3. Tapi gue akan sangat senang kalau misalnya gue ternyata salah gitu. Tapi semoga juga gue salah, dan menangnya antara TOTK dan Baldur's Gate 3 itu ternyata masih terbuka lebar. Semoga aja. Nah, di nomor 3 kita pilih Resident Evil Remake. Untuk kesekian kalinya, Capcom berhasil membuat Resident Evil kembali relevan. Dimulai dari Resident Evil 7 yang balik ke survival horror via first person. Terus mereka juga mulai eksplorasi proses remake untuk beberapa seri klasik yang misalnya di nomor 2 imba banget, keren banget. Nomor 3 agak memble karena konten. Terus nomor 4 juga kembali oke. Nah, yang bikin Resident Evil 4 remake ini begitu memesona selain implementasi re-engine yang kembali efektif dan keren, dia juga berhasil nawarin 2 hal. Pertama, untuk semua veteran yang udah main seri originalnya, ada begitu banyak scene-scene dan konten familiar yang bikin lu nostalgia, tapi fun, tetap menarik, tetap menantang. Sementara yang kedua, dia tetap menawarin sesuatu yang baru untuk gamer yang nggak pernah main RM4 original, masuk ke sini itu ngerasain survival horror campur action kentalnya yang memesona gitu. Jadi dia tetap nawarin sesuatu untuk gamer original, veteran, sama gamer baru, dan itu berujung fantastis di dua sisi tersebut. Terus juga kita bisa lihat ada begitu banyak situasi menegangkan sebagian survival horror di mana lu mesti bertarung habisin peluru. Bahkan juga sekarang juga ada ada semacam jalan alternatif atau solusi alternatif yang bisa lo ambil ketika lo memilih untuk membeli rocket launcher gitu instead of pakai tembakan biasa gitu. Jadi ada beberapa alternatif yang menarik untuk diambil gitu. Capcom lewat Resident Evil 4 Remake berhasil ngakuin hal itu lagi, dan gua lumayan excited kira-kira proses remake Resident Evil mana lagi akan mereka tempuh di masa depan gitu. Itu nomor 3. Nah, di nomor 4 kita akan pilih Final Fantasy 16. Oke, skornya memang tidak 90. Saat ini di Metacritic sekitar 88-89 seingat gue, atau bahkan lebih rendah. Tapi gue rasa agak sedikit munafik untuk tidak mencintai game yang satu ini menurut gue pribadi sebagai penggemar FF. Memang ada sedikit kritik kalau misalnya dia terlalu berubah jadi action terlalu kental, gak ada lagi MMORPG yang kental, itu gue setuju. Tapi hampir dari semua sisi yang lain gue bisa bilang kalau Final Fantasy 16 tampil sangat memesona gitu. Pertama karena visualnya cakep, terus yang kedua juga ceritanya lumayan emosional. Tidak bisa dipungkiri kalau gue cukup bersedih hati ketika ceritanya berakhir, dan beberapa nasib karakternya juga bikin gue lumayan tergugah lah gitu. Terus yang kedua juga musik dari Soken, itu tidak bisa dibantah juga, musiknya benar-benar bikin bulu kuduk lu merinding gitu dari awal sampai akhir. Tapi ketika battle-battle tertentu tuh, wah desainnya keren banget. Yang ketiga juga animasi battle-nya, terutama ketika Icon on Icon itu benar-benar kayak pertarungan Keizu sinematik yang udah lama lu tunggu, dan semuanya disajikan dalam universe Final Fantasy yang benar-benar FF. Bahkan mereka juga nyuntikin beberapa easter egg kayak lagu FF zaman dulu digubah sedikit, dimasukin ke sini untuk bikin lu merasa nostalgia kalau memang ini ada seri FF gitu. Gue merasa agak sedikit bimbang sebenarnya bahwa masukin ini game ke dalam nominasi, tapi di sisi lain gue juga optimis kalau ini akan jadi pilihan para jurnalis media luar juga, berdasarkan kayak semacam review positif dan impresi yang lumayan kuat juga dari para fans yang memang suka di game ini gitu. Apakah ada chance kalau game ini akan berhasil memenangkan Game of the Year di akhir? Sama seperti yang gue bilang tadi, 4 setelahnya ini adalah 0%. Tidak ada, ini ada semua kontestan penghibur untuk Game of the Year, hanya untuk ngelihat antara TOTK dan Baldur's Gate 3 doang siapa yang bakal menang. Tapi ya gue berharap ini adalah paling nggak aksi cenayang gue kalau 16 akan masuk ke dalam list ini. Paling nggak dari sisi musik atau dari sisi RPG dia bisa menang as best game tahun ini. Kira-kira demikian. Nomor 4, 16. Nah, di nomor 5 ada Hogwarts Legacy. Ini ada satu project yang gue bisa bilang gue pribadi sangat pesimis di awal, karena hampir bisa dibilang selain game Lego, Harry Potter tuh nggak pernah ada game yang bagus. Hanya Lego doang yang berhasil mewakili apa yang kita mau dari game Harry Potter ke dalam situasi video game gitu. Tapi berdasarkan trailer dan screenshot juga masih terlihat kayak bullshit gitu, agak nipu-nipu, jadi kayak ragu. Tapi ketika cobain main, ternyata memang jadi salah satu manifestasi project dan pengalaman Hogwarts yang memang sudah lama dinantikan oleh Potterhead termasuk gua, walaupun sama sekali tidak
menyangkut cerita soal Harry Potter di sini. Nah, diwakili dengan genre action RPG di mana lu menggunakan spell lu untuk ngehancurin para musuh. Bahkan lu juga bisa pakai kutukan tidak termaafkan gitu dengan bebas di sini tanpa banyak konsekuensi, which is salah satu keputusan yang sangat-sangat gue apresiasi karena gue benar-benar pengen pakai Avada Kedavra tanpa harus memikirkan, gue kasihan sama manusia gitu, gue pengen bunuh semua manusia yang ada gitu, dan itu difasilitasi dengan baik gitu. Nah, dari sisi visual, dari sisi presentasi, dari sisi feature, lu bisa naik Griffon, bisa naik sapu terbang, terus juga dari puzzle, dari cara dia nanganin Castle Hogwarts yang penuh dengan puzzle dan rahasia yang bisa lo temuin, itu bener-bener akurat dan apa yang dimau sama Potterhead gitu. Jadi hampir semua hal yang lu pengen di Hogwarts ada di Hogwarts Legacy, dan itu benar-benar fenomenal, termasuk dari sisi penjualan. Tapi sekali lagi 0% untuk jadi Game of the Year tahun ini, tapi itu masuk nominasi paling enggak. Nah, di nomor 6 dan yang terakhir ya, kita berharap nominasinya adalah Marvel Spider-Man 2 dari Sony dan Insomniac. Memang pilihannya antara agak sedikit bingung antara pilih Starfield atau yang ini, karena gue merasa agak aneh kalau semuanya gamenya Sony, karena 16 sudah gamenya Sony gitu, masih eksklusif PS5, dan apakah kira-kira jurnalis-jurnalis luar tuh sebegitu teganya untuk tidak memasukkan satupun game Xbox gitu ke dalam nominasi ini, which is tahun ini adalah Starfield. Tapi berdasarkan dari experience gue pribadi, gue merasa ada chance Starfield tergeser dan tidak disebut sama sekali tanpa memerhatikan perasaannya Phil Spencer dari Xbox misalnya, dan memilih Marvel Spider-Man 2. Nah, untuk yang seri satu ini, si Insomniac dan si Sony berhasil lagi melahirkan sebuah game superhero yang benar-benar akurat dan benar-benar Spider-Man banget. Dari cara berayun, dari cara battle, sekarang juga dipermudah, dipercepat, diperkerenkan dengan gadget dan sistem skill. Terus juga sekarang dengan power of PlayStation 5 juga sekarang lu ketemu sama kota yang lebih luas, loadingnya cepet, jadi kalau misalnya lu berayun dengan cepat ataupun lu pakai spider wing buat terbang segala macam, itu tidak ada loading time yang terasa sama sekali, semuanya berjalan mulus dengan view distance kota yang juga cakep gitu. Jadi atmosfernya jauh lebih baik. Terus juga keputusan untuk menjadikan Venom sebagai salah satu tokoh antagonis bersama Kraven di sini juga dieksekusi dengan sangat baik. Venomnya tampil semenyeramkan dan sebrutal yang kita bayangkan, yang ternyata berhasil disandingin sama Kraven yang lumayan psycho gitu, karena dia pengen, saking jagonya berburu, dia pengen berburu superhero dan super villain yang notabene jadi motivasi yang rada-rada absurd sebenarnya, tapi berhasil diposisikan dengan sangat baik. Nah, semua kombinasi ini dengan easter egg segala macam, gue bilang Insomniac berhasil ngakuin tugas yang sangat baik lagi dengan Spider-Man 2, dan gue harap di seri selanjutnya juga akan sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada yang kali ini. Tapi sekali lagi, ya seperti yang tadi, 0% untuk menang Game of the Year tahun ini, serahkan pada TOTK dan Baldur's Gate 3. Nah, tadi adalah 6 prediksi dari kita kalau 6 game ini akan jadi nominator ya, bukan pemenang ya, nominator untuk The Game Awards 2003 nanti untuk kategori Game of the Year. Memang ada beberapa game yang mungkin honorable mention, tapi menurut gue nggak masukin karena chance-nya kecil kayak Starfield dan Armored Core 6. Karena sekali lagi gue melihat ini dari perspektif tidak hanya gue pribadi, tapi kira-kira jurnalis game luar tuh milihnya apa, mainnya apa, dan pada akhirnya tuh pengen masukin apa gitu ke persaingan yang satu ini gitu. Nah, gue nggak tahu seberapa akurat nominator yang gue ambil, tapi semoga memang berhasil menjadi cenayang. Gue akan coba memprediksi lebih banyak hal di masa depan. Kok ini ternyata benar-benar akurat. Oke, demikian. Pada Santoso, jaga play, see you on the next video. Bye-bye, dadah. Prediksi, bukan prediksi jaya. Prediksi